Selamat datang di Taksa Kaseta. Kali ini kita akan mengungkap kisah luar biasa tentang Bhayangkara, pasukan elit yang memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Bagaimana mereka bangkit di bawah Gajah Mada dan menjadi simbol kekuatan Majapahit. Dalam literatur kuno seperti Negara Kertagama dan Pararaton, Bhayangkara disebutkan sebagai pasukan pengawal raja yang sangat berpengaruh. Namun, apakah Anda tahu bahwa mereka juga terlibat dalam beberapa pemberontakan terbesar di sejarah Kerajaan Singasari dan Majapahit? Jangan lewatkan kisah lengkapnya hanya di Taksa Kaseta. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti cerita-cerita menarik lainnya dari sejarah Nusantara. Bersama kita telusuri jejak Bhayangkara, pasukan yang pernah menjadi penopang dua kerajaan besar. Di sebuah negara, terdapat kedaulatan dan hak-hak yang harus dihormati dan tidak boleh diusik oleh negara lain. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram, negara tersebut memiliki pasukan atau tentara yang berfungsi sebagai kesatuan pertahanan. Pasukan ini bertugas menjaga negara di bidang pertahanan, menjalankan tugas mereka sesuai dengan kebijakan dan politik negara yang berlaku. Sejak zaman dahulu, peran pasukan atau tentara adalah mempertahankan keutuhan wilayah negara dan, di masa lalu, memperluas wilayahnya ketika kelompok-kelompok masih terpecah belah. Pasukan perang di masa lalu memiliki fungsi yang serupa dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini, yang merupakan benteng utama dalam mempertahankan negara. Seperti yang diamanatkan oleh Panglima Besar Indonesia, tugas utama tentara adalah menjaga keselamatan dan mempertahankan keutuhan negara. Di antara pasukan yang menjaga negara, terdapat pula pasukan khusus atau pasukan elit yang ditugaskan untuk menjalankan misi-misi yang lebih sulit dibandingkan tugas pasukan reguler. Pasukan elit ini dipilih dari prajurit-prajurit terbaik di kesatuan mereka, seperti pasukan Baret Merah Kopassus, Denjaka, dan pasukan elit lainnya. Dalam sejarah geopolitik dan perjalanan waktu Nusantara, nama Bhayangkara memiliki tempat penting dalam dua kerajaan besar, yaitu Singasari dan Majapahit. Namun, terdapat penggambaran yang berbeda mengenai peran Bhayangkara pada masa kerajaan Singasari. Sumber pertama mencatat pemberontakan Kalana Bhayangkara pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berakhir dengan kegagalan, sebagaimana diuraikan oleh Setyardi Widodo. Sementara itu, sumber lain menggambarkan Bhayangkara sebagai bagian dari kesalahan strategi yang dilakukan oleh Kertanegara. Kegagalan Kertanegara dalam mempertahankan Istana Singasari dari serangan Jayakatwang dari gelang-gelang lebih disebabkan oleh kegagalan dalam menerapkan keamanan dan pertahanan dalam negeri yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh kesatuan Bhayangkara. Ekspedisi besar-besaran ke Malayu yang dilakukan antara tahun 1284 sampai 1286 Masehi, di mana hampir seluruh kekuatan militer Singasari, termasuk kesatuan Bhayangkara, dikerahkan, menjadi catatan kelam yang berakhir dengan kehancuran Singasari. Ketiadaan kekuatan keamanan di dalam negeri membuka kesempatan bagi Jayakatwang untuk menyerang langsung ke pusat pemerintahan Singasari tanpa perlawanan yang berarti. Meskipun kekuatan militer Singasari saat itu sangat disegani dan sedang beroperasi di luar negeri, ternyata tidak mampu menyelamatkan istana dari kehancuran. Dalam sejarah geopolitik dan perkembangan Nusantara, nama Bhayangkara menjadi sorotan dalam dua kerajaan besar, yaitu Singasari dan Majapahit. Pasukan ini bangkit kembali di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada yang berhasil mengembalikan jaya negara ke tahtanya setelah menumpas pemberontakan Rakuti yang sempat menguasai Majapahit. Pasukan Bhayangkara juga pernah dipimpin oleh Lembu Sora ketika menghadapi pasukan Mongol, Tartar, yang terjebak di markas Bhayangkara setelah penghancuran Daha, Kediri. Sebagai pasukan elit, Bhayangkara berada di lingkaran terdekat kekuasaan, menduduki posisi kedua setelah para menteri, bangsawan, dan pembantu raja, sebagaimana digambarkan dalam Negara Kertagama Pupuh 9. Dalam konvoi besar Sang Nata Wilwatikta atau Raja Majapahit, Bhayangkara mengawal ketat dengan menunggang gajah dan kuda, seperti yang dijelaskan dalam Negara Kertagama Pupuh 18. Meskipun Bhayangkara mengawal raja, ia juga didampingi oleh prajurit khusus lainnya dari Jenggala, Kediri, Panglarang, dan Seda. Pemberontakan pasukan elit ini terjadi di awal pemerintahan Kertanegara, Raja Singosari, sebelum misi Pamalayu, berdasarkan catatan Negara Kertagama pada tahun Saka atau 1270 Masehi. Menurut Kidung Panji Wijayakrama,
pemberontakan Bhayangkara terjadi tepat saat lengsernya Empu Raganatha sebagai patih. Sebelum Kertanegara diangkat sebagai raja, Raganatha adalah patih yang berwibawa di masa Wisnuwardana. Saat Wisnuwardana wafat dan Kertanegara menjadi raja, Raganatha tetap menjabat sebagai patih karena mendapat sokongan kuat dari berbagai kalangan. Namun, hubungan Kertanegara dan Raganatha memburuk ketika Raganatha menyampaikan keberatan terhadap perubahan politik signifikan yang dilakukan Kertanegara, terutama terkait ekspansi luar Jawa. Raganatha berpendapat bahwa Singosari seharusnya memperkuat barisan internal terlebih dahulu. Perselisihan ini memuncak dengan diberhentikannya Raganatha dan penurunan jabatan menjadi Adyaksa. Pendukung Raganatha, termasuk Arya Wiraraja, juga disingkirkan meskipun mereka berjasa di masa Wisnuwardana. Wiraraja kemudian dipindahkan ke Madura. Pasukan Bhayangkara, yang merasa tidak terima dengan pencopotan junjungannya, melancarkan pemberontakan bersenjata. Panji Wijayakrama mencatat bahwa Kertanegara sangat terkejut dengan pemberontakan ini, yang membuatnya harus menunda rencana ekspansi luar negeri dan memulihkan keadaan terlebih dahulu. Pemulihan memakan waktu 5 tahun sebelum Kertanegara bisa melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Setelah pemberontakan, pasukan Bhayangkara diduga dibubarkan, dengan anggotanya menjadi buronan. Mereka yang berhasil meloloskan diri menjadi pasukan liar yang beroperasi di perbatasan, memeras dan membebani rakyat, yang akhirnya kehilangan simpati terhadap mereka. Sisa pasukan Bhayangkara, dipimpin oleh Mahesa Rangkah, akhirnya ditumpas pada tahun 1280 Masehi, seperti yang dicatat dalam Kertagama Pupuh 42. Pemberontakan Bhayangkara dan ekspedisi Pamalayu yang melemahkan Singosari memberi peluang bagi Jayakatwang, Raja Daha, Kediri, untuk meruntuhkan Singosari. Sejak saat itu, nama Bhayangkara tenggelam. Namun, mereka muncul kembali ketika Majapahit masih berupa desa, terlibat dalam pembantaian pasukan Mongol, Tartar, yang dijebak di markas Bhayangkara di bawah kendali Lembu Sora. Ronggolawe, kesatria Majapahit dari Madura, memburu pasukan Tartar hingga ke pelabuhan Canggu, memaksa mereka melarikan diri kembali ke Tiongkok. Kurangnya catatan sejarah tentang Bhayangkara pada masa Singasari membuat Bhayangkara pada masa Majapahit lebih terkenal, bukan hanya karena peran penting Gajah Mada sebagai pemimpin pasukan, tetapi juga karena Bhayangkara pada masa itu terdokumentasi dengan jelas dalam literatur kuno, seperti Negara Kertagama dan Pararaton. Dalam Negara Kertagama Pupuh 9, disebutkan bahwa setelah mangkatnya Tohjaya di Katanglambang pada tahun 1248 Masehi di daerah Pasuruan, Kesatuan Bhayangkara termasuk dalam barisan pengawal yang bertugas menjaga keamanan keraton. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Kesatuan Bhayangkara menjadi kekuatan sipil yang sangat berpengaruh pada zamannya, bertanggung jawab penuh atas keselamatan raja dan keluarganya. Sebagai kekuatan sipil, Bhayangkara memperoleh kepercayaan kuat dari masyarakat, menjadi pengayom dan pelindung rakyat. Ketenaran Bhayangkara dimulai saat Gajah Mada dan pasukannya berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti. Saat itu, Gajah Mada membantu Jayanegara melarikan diri dari ibu kota dan menyembunyikannya dari kejaran pemberontak. Menurut cerita rakyat, dalam pelarian ke desa Badander, salah satu anggota pasukan Bhayangkara ingin kembali ke ibu kota. Gajah Mada melarang, namun prajurit itu bersikeras dan akhirnya dibunuh karena diduga akan membelot. Gajah Mada kemudian melancarkan operasi intelijen untuk menyelidiki kondisi ibu kota di bawah Kuti. Dengan bantuan bangsawan di pusat kota, Gajah Mada dan pasukan Bhayangkara berhasil mengalahkan Kuti dan mengembalikan Jayanegara ke tahta. Setelah Jayanegara meninggal, Majapahit dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi yang kemudian mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih pada tahun 1334 Masehi. Kedudukan Mahapatih saat itu setara dengan Perdana Menteri dalam era politik modern. Sebagai Mahapatih, Gajah Mada memperbaiki dan mengembangkan sistem keamanan dalam negeri dengan memperbesar peran Kesatuan Bhayangkara. Sumpah Amuktipalapa yang diucapkannya memuat visi besar untuk menyatukan seluruh Nusantara. Majapahit dengan Kitab Perundangan Kutara Manawa Dharma Sastra berhasil menegakkan sistem hukum di seluruh wilayahnya. Penegak hukum tanpa pandang bulu menegakkan hukum di setiap jengkal wilayah Majapahit. Namun, tidak selamanya Gajah Mada dan pasukan Bhayangkara mencatat prestasi gemilang. Konflik dengan Raja Hayam Wuruk dan kesalahan strategi dalam penaklukan kerajaan Sunda menyebabkan Perang Bubat
yang menjadi noda hitam dalam sejarah mereka. Tidak jelas apakah nama Bhayangkara masih digunakan setelah era Gajah Mada, tetapi yang pasti, nama pasukan pengawal raja yang dia pimpin telah diadopsi oleh Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Penggambaran Bhayangkara dalam sejarah Nusantara menunjukkan bahwa pasukan elit ini memiliki cinta tanah air yang luar biasa, menjadi penjaga dari ancaman ekstremis dan terorisme. Meski kadang ambisi kekuasaan dan sikap anti-kritik mereka justru merusak negara dari dalam, seperti pemberontakan pada masa Singasari dan kesalahan strategi dalam Perang Bubat. Dalam negara Kretagama, diceritakan bahwa setelah wafatnya pendiri Majapahit, Raden Wijaya, takhta dipegang oleh anaknya, Jayanegara. Namun, Jayanegara berada di bawah pengaruh seorang tokoh licik bernama Mahapati. Kondisi ini memicu ketidakpuasan di kalangan pejabat, termasuk di antara pasukan elit Dharmaputra. Para raton menyebutkan bahwa Dharmaputra, yang berarti pegawai istimewa yang disayangi raja, diangkat oleh Raden Wijaya. Pasukan ini terdiri dari 7 anggota, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Mereka adalah tokoh-tokoh yang setia mengawal Raden Wijaya saat dikejar oleh Jayakatwang yang menyerbu Singasari pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Gesekan antara Dharmaputra dan pemerintah Majapahit dimulai dengan pembunuhan Patih Nambi. Menurut Kidung Sorandaka, pada tahun 1316 Masehi, ayah Patih Nambi, Pranaraja, meninggal di Lumajang. Rasemi, anggota Dharmaputra, ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit. Mahapati kemudian menyebar kabar bohong kepada Jayanegara bahwa Nambi berencana memberontak dengan tujuan merebut posisi Nambi. Termakan isu tersebut, Jayanegara mengirim pasukan untuk menyerang Lumajang yang mengakibatkan tewasnya Nambi dan Rasemi. Kematian Rasemi memicu dendam di hati 6 anggota Dharmaputra lainnya. Pada tahun 1319 Masehi, Rakuti dan anggota Dharmaputra lainnya menggalang kekuatan untuk memberontak. Pemberontakan ini dipimpin oleh Rakuti, sedangkan Ratanca tidak bergabung karena dia sebenarnya seorang tabib, bukan prajurit. Rakuti berhasil merebut istana, namun Jayanegara diselamatkan oleh Gajah Mada. Di pengungsian, Gajah Mada menyusun strategi dan bersama pasukan elit Bhayangkara yang dipimpinnya, berhasil melakukan serangan balik yang menumpas pemberontakan Rakuti. Rakuti tewas di tangan Gajah Mada. Satu-satunya anggota Dharmaputra yang tersisa, Ratanca, juga dibunuh oleh Gajah Mada setelah tabib ini menusuk Jayanegara hingga tewas. Dengan habisnya kekuatan Dharmaputra, Bhayangkara menjadi satu-satunya pasukan elit pada masa itu. Gajah Mada, sebagai pemimpin pasukan Bhayangkara, akhirnya memiliki jalur karier yang mulus tanpa hambatan, hingga akhirnya diangkat menjadi Mahapatih di era Tribuana Tunggadewi. Sebelumnya, ia sudah menjadi patih di Daha sebagai penghargaan atas keberhasilannya menumpas pemberontakan Rakuti. Saat Gajah Mada menjadi Mahapatih, pasukan Bhayangkara juga menjadi pasukan paling elit kerajaan. Prajurit Bhayangkara tidak banyak menggunakan perlengkapan perang, melainkan hanya pedang, tombak, panah, dan tameng. Keris tidak disebutkan, karena pada saat itu keris sudah dianggap sebagai bagian dari pakaian. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, kesatuan Bhayangkara menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh pada zamannya. Keselamatan para raja dan keluarganya sepenuhnya berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab kesatuan Bhayangkara. Namun, tak ada yang sempurna. Kesatuan Bhayangkara mulai meredup seiring dengan kesalahan sendiri yang dilakukan oleh Gajah Mada. Meskipun setelah menjadi Mahapatih Majapahit, dia tidak lagi memimpin langsung Bhayangkara, kesatuan ini tetap berada di bawah pengaruhnya. Perbedaan pandangan antara Gajah Mada dan Hayam Wuruk mengenai kerajaan Sunda memicu tragedi di lapangan Bubat. Pasukan Majapahit, termasuk Bhayangkara, melakukan pembantaian terhadap rombongan pengantin dari kerajaan Sunda Galuh yang dikenal sebagai Perang Bubat. Tidak jelas apakah setelah kejadian tersebut kesatuan Bhayangkara masih tetap eksis. Namun, melihat tugas utamanya dalam menjaga keamanan dalam negeri dan mengawal raja, kemungkinan besar pasukan ini masih digunakan. Bhayangkara, sebagai kekuatan sipil, telah mendapatkan kepercayaan yang besar di hati masyarakat sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Penggambaran Bhayangkara dalam sejarah Nusantara menunjukkan bahwa pasukan elit ini
memiliki dedikasi luar biasa terhadap tanah air, menjaga negara dari ancaman ekstremis dan terorisme. Meskipun Bhayangkara dan Gajah Mada terkadang terlalu ambisius dan anti-kritik, yang dapat berujung pada kehancuran dari dalam, seperti pemberontakan pada masa Singasari dan kesalahan strategi dalam Perang Bubat, peran mereka tetap monumental dalam sejarah. Pasukan Bhayangkara tetap menjadi simbol kebanggaan, dengan dedikasi dan semangat juang yang tinggi, sekaligus sebagai pengingat bahwa bahkan kekuatan terbesar sekalipun tidak luput dari kesalahan. Kesatuan Bhayangkara mengajarkan pentingnya kesetiaan dan keberanian, serta risiko dari ambisi yang tak terkendali,